Euforia kemenangan Liga 1 musim lalu masih membekas, namun Persib Bandung tidak berpuas diri. Maung Bandung kini mencanangkan target ambisius untuk musim depan, yakni merebut kembali mahkota juara Liga 1. Manajemen Persib dan pelatih kepala Boyan Hodak sepakat dengan tegas menyatakan bahwa mempertahankan gelar juara adalah prioritas utama. Ini lebih dari sekedar target, ini adalah cerminan komitmen klub untuk membangun dinasti juara dan membuktikan konsistensi di puncak sepak bola Indonesia. Keberhasilan musim lalu tidak lepas dari kepiawaian Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini dikenal dengan pendekatan pragmatis, disiplin, dan kemampuannya meramu strategi efektif. Setelah berhasil membawa Persib juara, Boyan menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni menjadi juara bertahan. Target kami jelas, mempertahankan gelar juara ini. Ini tidak akan mudah karena semua tim pasti akan termotivasi untuk mengalahkan kami. Tapi kami akan bekerja keras, membangun skuad yang lebih kuat lagi, dan fokus pada setiap pertandingan. Boyan juga menekankan pentingnya merekrut pemain dengan mental juara dan etos kerja yang tinggi. Perombakan skuad yang sedang berlangsung dengan melepas belasan pemain dan merekrut nama-nama baru adalah bagian dari strategi Boyan Hodak untuk menciptakan tim yang lebih solid dan sesuai dengan filosofi permainannya. Selain itu, Boyan Hodak juga ingin Persib berprestasi di kancah Asia. Ini bukan sekedar Liga 1, tapi kita akan naik level ke Asia. Kita akan mencoba untuk meraih prestasi di kancah Asia tuntasnya. Turnamen Piala Presiden 2025 resmi akan digelar mulai tanggal 6 hingga 14 Juli. Dengan seluruh pertandingan berlangsung di 2 stadion, yakni Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebanyak 6 tim ambil bagian dalam turnamen bergengsi ini. Mereka terdiri dari 4 klub Indonesia dan 2 tim undangan mancanegara. Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, serta Liga Indonesia All-Star. Sementara tim dari luar, Port FC dan Oxford United. Laga pembuka akan mempertemukan tim tuan rumah Persib Bandung dengan Port FC pada 6 Juli pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, digelar di Stadion Sijalak Harupat. Sementara pada malam harinya Oxford United akan menghadapi Indonesia All-Star pada pukul 19.30 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di laga kedua, Persib akan menghadapi Dewa United pada tanggal 12 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat. Persib sendiri tergabung di grup B bersama Dewa United dan Port FC. Sementara di grup A ada Indonesian All-Star, Arema FC, dan Oxford United. Laga final dan perebutan tempat ketiga akan digelar di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 14 Juli 2025 mendatang tuntasnya. Ada momen yang tidak luput dari pengamatan usai laga Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia Grup C pekan lalu. Bukan soal kekalahan 0-6 Timnas Indonesia, melainkan momen di akhir laga. Momen itu adalah ketika gelandang Persib Bandung Beckham Putra bertukar jersey dengan gelandang Jepang Wataru Endo. Aksi pertukaran jersey ini bahkan sampai menghebohkan media-media Jepang. Aksi pertukaran jersey antara pemain sebenarnya hal biasa. Namun kali ini pertukaran menjadi heboh karena nama Beckham. Iya, Beckham yang dimaksud ini bukan David Beckham, pemain legendaris Inggris, melainkan Beckham Putra gelandang Timnas Indonesia milik Persib Bandung.
Publik Jepang makin tidak percaya kalau justru Wataru Endo yang meminta tukar jersey terlebih dahulu dengan Beckham. Tidak dapat dipercaya dan bangga pertukaran jersey antara gelandang pejuang Wataru Endo dan Beckham. Tukar-menukar jersey antara gelandang timnas Jepang dan Beckham menjadi perbincangan hangat. Namun yang melakukannya bukanlah David Beckham yang terkenal itu, melainkan pemain timnas Indonesia Beckham Putra, tulis Soccer Digest Japan. Beckham pun menceritakan awal dari rencana pertukaran jersey dengan gelandang Liverpool tersebut. Lewat perbincangan singkat saat pertandingan, Endo sempat bertanya apakah benar namanya benar-benar Beckham. Saya sempat ngobrol juga saat pertandingan sama Endo. Endo tanya ke saya, apa kamu betul namanya Beckham? Iya, betul. Kenapa? Terus dia bilang, oke nanti kalau kamu mau tukar jersey sama saya, boleh. Nanti kita tukar saja. Apakah kamu mau di babak pertama atau di babak kedua? Saya bilang babak kedua karena saya kebetulan ingin punya baju yang putih, baju yang berlengan panjang. Jadi saya tetap bertukar di babak kedua, nomornya kebetulan juga nomor 6 sama dengan saya. Ia mengaku luar biasa karena tidak hanya bertukar jersey, tetapi juga saling berhadapan dengan Endo di laga besar. Menghadapi Endo jadi pengalaman bagus buat saya karena dia adalah juara Liga Inggris. Menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat saya untuk kedepannya tuntasnya. Menjelang latihan perdana Persib pada tanggal 30 Juni 2025, nampaknya Maung Bandung akan segera memperkenalkan rekrutan anyarnya yang kedua. Termasuk akan segera mengumumkan pemain asing yang berposisi sebagai bek tengah. Seperti kita tahu, Persib kehilangan Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Maka otomatis skuad besutan Boyan Hodak harus mencari pengganti yang sepadan atau bahkan melebihi kualitas pemain sebelumnya. Baru-baru ini, rumor mencuat bahwa Maung Bandung akan mendatangkan Julio Cesar de Freitas yang menghuni lini belakang. Bek kebangsaan Brazil ini sebelumnya bermain di Liga Thailand bersama Chiagra United. Rumor mengenai Persib mendatangkan Julio Cesar diungkap langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, yang membocorkan salah satu pemain asing dalam podcast Sima Maung Sport. Aditya sedikit membocorkan nama pemain yang akan direkrut Persib adalah sama dengan mantan kiper Inter Milan asal Brazil. Netizen pun langsung berspekulasi bahwa nama tersebut adalah Julio Cesar. Nama dia adalah nama kipernya Inter Milan dari Brazil. Pada musim ini, ia memiliki statistik penampilan 18 kali bermain di Liga Thailand dan membukukan 2 gol. Tidak hanya itu, pemain bertinggi badan 189 cm ini menorehkan 1 assist. Dengan menit bermain sebanyak 1.650 menit bersama Chiang Rai Thailand, kontraknya akan habis pada bulan Juni ini.